Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Ini Fengdu, daerah terlarang untuk orang yang masih hidup. Mutan berkepala burung itu mengeluarkan suara seperti burung dan terdengar sangat aneh. Suaranya fasih seperti manusia, kau manusia hidup dan kau seharusnya tidak datang ke sini. Kepala desa memasang ekspresi serius sambil tersenyum, saya sudah di sini. Mutan berkepala burung itu berkata, jika kau ingin pergi, kau harus membayar harganya. Kepala desa bertanya dengan rasa ingin tahu, berapa harganya? Ada raja neraka di Fengdu. Mata Mutan berkepala burung itu tampak menatap paruhnya saat berbicara, raja neraka telah memperhatikanmu dan sangat mengagumimu, oleh karena itu, raja neraka memiliki permintaan ini. Jika kau menyetujui permintaan ini, kau bebas untuk pergi. Kepala desa sedikit berubah ekspresinya saat dia bertanya dengan sopan, apa permintaannya? Mutan berkepala burung itu menjawab, setelah kau mati, tempatmu di sini. Kepala desa bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu-ragu dan tiba-tiba tersenyum, dunia orang mati yang hidup, dunia orang hidup yang mati. Jika aku mati dan masih bisa datang ke sini, mengapa aku tidak mau? Hidup di luar berarti mati di sini dan mati di luar berarti hidup di sini. Merupakan hal yang baik untuk dapat tinggal di sini setelah aku mati, aku setuju. Namun, bolehkah aku mengajukan beberapa pertanyaan? Mutasi berkepala burung itu mencondongkan kepalanya ke satu sisi dan menjawab, kamu boleh bertanya, tapi belum tentu aku akan menjawabnya. Kepala desa tersenyum tipis, apakah desa bebas itu kapal bulan? Tidak, kepala desa tercengang dan berteriak, jika bukan desa bebas, mengapa ia menarik Liontin Giok Muer? Mengapa Liontin Giok itu menunjuk ke sini? Dan juga mengapa kapal bulan muncul di sini? Mutan berkepala burung itu mengerutkan kening. Bola matanya sekali lagi menatap paruhnya. Jelas bahwa ia kesal pada kepala desa karena memiliki begitu banyak pertanyaan. Para penggembala bulan di atas kapal bulan semuanya telah mati, mereka punah. Kapal bulan dikirim ke sini oleh penjaga bulan terakhir. Ada orang mati yang tinggal di kapal itu. Kau bisa bertanya padanya. Dia mungkin punya jawabannya. Orang mati, mungkinkah itu penjaga bulan? Kepala desa bingung. Mutasi berkepala burung itu mengangkat satu kaki dan mengacak-acak bulu di lehernya, mengambil seekor serangga emas untuk dimakannya, lalu berkata dengan tidak sabar, kamu punya terlalu banyak pertanyaan. Kepala desa bertanya, ada apa dengan dewa iblis yang menyerangku? Bukankah Fengdu adalah wilayah gerombolan iblis surgawi? Dia penghuni di sini. Tempat ini milik raja neraka dan bukan milik gerombolan iblis surgawi. Mutan berkepala burung itu menutup mata padanya dan menggunakan paruhnya untuk merapikan bulunya, kau akan tinggal di sini seperti dia di masa depan. Raja neraka sangat mengagumimu. Kepala desa mengembuskan napas yang tidak jelas. Awalnya ia mengira itu adalah dunia iblis, tetapi tebakannya salah. Sepertinya dewa iblis yang ia jebak hanyalah orang penting di alam orang mati. Dia bertanya lagi, di mana Carefree Village? Mutan berkepala burung itu benar-benar kehilangan kesabaran padanya kali ini dan mengepakkan sayapnya, kau punya terlalu banyak pertanyaan dan aku benar-benar membencimu. Jangan lupa janjimu, saat kau mati, aku akan datang menjemputmu, jangan ikuti utusan kematian. Kepala desa mengantarnya pergi dan melihat kapal bulan. Kapal bulan yang sangat besar itu telah berdiri dan menarik bulan ke depan tanpa tujuan. Saya dibenci, mungkinkah saya jadi lebih banyak bicara setelah bertambah tua? Kepala desa tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis dan berjalan ke kapal bulan. Sementara itu, dewa iblis masih berjuang untuk melepaskan diri dari pusaran air berdarah di langit. Dewa iblis ini menggunakan kapal bulan untuk menarik perhatian Muer dan ia pasti tahu beberapa rahasia mengenai desa bebas. Sayang sekali aku hanya bisa menjebaknya dan tidak bisa memaksanya untuk mengatakan apa yang diketahuinya. Ia menaiki kapal bulan dan tiba di kapal yang ditumpangi kodok itu. Sambil melihat ke sekeliling, ia dapat melihat banyak istana yang sudah rusak, pagar-pagarnya sudah runtuh, dan tembok-temboknya sudah rusak. Ada juga senjata-senjata besar yang telah runtuh di tanah. Banyak di antaranya yang berbentuk bulan purnama dan ada juga benda-benda seperti cermin. Istana-istana di sini sangat besar dan bukan tempat yang biasa ditinggali orang biasa. Dia melewati aula utama yang besar dan berhenti untuk memeriksa patung-patung di depan aula utama yang besar ini. Yang dipahat di sini adalah katak giok berkaki 3. Ia memiliki 3 kaki, tubuh manusia, dan kepala katak, sehingga ia menjadi setengah manusia dan setengah katak. Si. Suara tawa aneh terdengar dari aula dan kepala desa bisa mendengar suara menyeramkan itu menyanyikan lagu anak-anak, dayunglah perahumu, perlahan menyusuri sungai.
Kepala desa ragu sejenak dan mengabaikan suara ini dan berjalan menuju aula utama di depan. Istana utama berantakan dengan pedupaan di tanah dan abu dupa berserakan di lantai. Lampu-lampu perunggu pecah, layar pecah, dan tempat tidur giok pecah. Jelas terlihat bahwa perubahan besar telah terjadi di sini. Ia melihat sekeliling dan berhenti di lukisan dinding di aula utama. Di lukisan itu ada raksasa tinggi mengenakan jubah putih dan menggiring bulan. Mereka mengendarai kapal bulan dan hanya muncul di malam hari. Ada banyak sekali iblis yang kuat dan ganas di luar yang menyerang kapal tersebut, tetapi mereka semua dipukul mundur oleh para raksasa dengan menggunakan tombak, pisau, pedang, busur, dan anak panah. Ketika fajar menyingsing dan kegelapan surut, Munsip akan kembali ke jurang dalam yang seharusnya adalah Moonwell. Kepala desa mengamati dengan seksama dan dapat melihat bahwa raksasa-raksasa itu berpenampilan rupawan. Di tengah alis mereka terdapat bulan sabit. Sepertinya burung mutan itu benar. Muer memang bukan penggembala bulan. Tidak ada bulan sabit di dahi Muer. Berjalan mengelilingi aula utama, dia tidak menemukan banyak barang. Dia kemudian sampai pada beberapa pilar yang berada di tengah aula. Pilar-pilar yang sangat tebal itu dililit rantai dan ujung rantai lainnya melayang ke langit, diikatkan pada bulan sabit. Kapal bulan bergerak, oleh karena itu, bulan yang pecah juga terseret. Saat bulan yang pecah bergemuruh maju, bola-bola api besar akan jatuh dari langit. Itu adalah batu-batu gunung di bulan yang pecah. Bulan ini hancur sehingga batu-batu akan berjatuhan meskipun hanya karena gerakan sekecil apapun dan menjadi meteor. Beberapa meteor tidak terbakar seluruhnya dan akan menghantam desa Carefree serta menimbulkan lubang besar di tanah, sehingga sangat berbahaya. Dengan riang, 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 hidup hanyalah mimpi. Hihihihihi. Suara nyanyian itu semakin lama semakin aneh. Kepala desa mengerutkan kening dan melihat sekeliling tetapi dia tidak melihat seorang pun. Dia tidak dapat menahan rasa dingin yang menjalar di tulang punggungnya. Pada saat ini, dia melihat sumber suara itu. Di tanah di tengah pilar ada sebuah wajah yang sangat besar. Wajah besar itu kini bernyanyi dan menyanyikan lagu anak-anak yang sedikit menyeramkan. Rambutnya berantakan dan dia seperti orang gila yang terkurung di cermin, namun penjaga bulan dari suku kawanan bulan. Kepala desa menghela napas dan duduk. Ia mengambil sebuah batu dan memahatnya dalam bentuk liontin giok di depan dada Kinmu sambil bertanya, "Penjaga bulan, apakah kau pernah melihat liontin giok ini sebelumnya?" Hidup hanyalah mimpi. Wajah besar itu terkikik, mimpi. Kepala desa mengerutkan kening. Penjaga bulan ini seharusnya mati saat ia telah menyatu sepenuhnya dengan kapal. Ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk memindahkan kapal bulan ke alam orang mati yang masih hidup, tetapi ia malah mati di tubuh kapal. Bahkan jika ia dihidupkan kembali di alam orang mati yang masih hidup, ia hanya bisa hidup di tubuh kapal dan tidak bisa keluar. Dia menjadi gila setelah meninggal. Kepala desa berdiri dan hendak pergi ketika tiba-tiba permukaan tanah berkata, "Liontin Giok dari desa bebas." Kepala desa menghentikan langkahnya dan segera berbalik, "Kau tahu di mana desa bebas?" "Tentu saja aku tahu." Wajah di tanah itu tampak mendapatkan kembali sebagian kewarasannya. "Kami, penggembala bulan, berasal dari desa bebas. Bahkan token penjaga bulan dibuat oleh desa bebas, bahkan kapal bulan juga dari desa bebas, itu benar, penggembala bulan, penggembala bulan." Dia tertawa terbahak-bahak sampai air mata membasahi wajahnya. "Mati, mereka semua mati. Mayat mereka bahkan tidak bisa disatukan lagi. Haha, mereka mati. Aku lari, aku takut, aku meninggalkan mereka, hihihi." Kepala desa bertanya, "Di mana desa bebas?" Dengan perlahan menyusuri sungai. Kepala desa menghela napas dan pergi ketika dia melihat dia tidak bisa meminta apapun darinya. Ia tiba di dermaga dan melihat anggota tubuhnya menghilang tanpa jejak lagi. Ia mendesah dalam hati dan melihat koin emas di pilar kayu. Ia tersenyum, Muer masih orang yang bijaksana. Ia mengeluarkan koin emas yang memancarkan cahaya redup. Kepala desa melambaikan koin emas itu ke arah kabut tebal dan segera sebuah perahu kecil melayang dengan lentera di atasnya. Kepala desa mengapung di atas perahu dan berdiri tegak di haluan perahu yang mengapung di tengah kabut tebal. Ada banyak misteri yang belum terpecahkan di negeri misterius ini dan dia akan datang untuk menjelajahi negeri ini jika dia memiliki kesempatan di masa depan. Namun, itu seharusnya terjadi setelah kematiannya, bukan? Ling Jing memang hidup bebas dan santai, berkeliaran di mana-mana untuk menyaksikan semua hal yang luar biasa ini. Kurasa aku baru bisa terbebas dari beban ini setelah aku mati, kan? Ia kemudian berpikir dalam hati, hanya saja ketika aku mati, aku hanya bisa bertahan di alam orang mati dan tidak bisa menjelajahi keajaiban dunia yang tidak diketahui ini.
Perahu kecil itu berlayar ke pintu masuk lautan kabut dan kepala desa melihat Qin Mu berlari kencang dengan panik. Melihat bagaimana kitab suci iblis surgawi pendidikan agung telah berubah menjadi benang perak yang terus menusuk dan mengiris kerangka yang menerkamnya, kepala desa kemudian menghela napas lega. Melihat perahu kecil itu mengapung, Qin Mu juga menghela napas lega dan gembira. Dengan 2 kartu truf yang tersisa yaitu kitab suci iblis surgawi pendidikan agung dan cakram kaisar, dia hampir tidak dapat menahan serangan. Pada saat itu, dunia aneh di belakang mereka tiba-tiba menjadi kabur dan tidak jelas, seperti suara kokok ayam jantan yang keras. Sial, sudah fajar. Ekspresi kepala desa sedikit berubah dan segera terbang ke udara. Meraih Qin Mu, dia dengan panik bergegas keluar. Saat mereka berdua bergegas keluar dari dunia yang luar biasa ini, kaki Qin Mu tenggelam saat ia melangkah ke permukaan sungai Surging River dan ombak menyapu kakinya. Mereka telah kembali ke Surging River. Berbalik untuk melihat, dunia tampak menjadi lukisan yang telah digambar oleh kabut. Dengan hembusan angin, lukisan itu langsung menghilang dan Liontin Giok itu juga kehilangan semua tanda aktivitas. Dengan menjauhnya kegelapan, dunia telah sepenuhnya lenyap dari Great Ruins seolah-olah tidak pernah ada. Seharusnya malam berikutnya pintu masuk ke dunia ini akan muncul, namun, tidak seorang pun tahu kemana pintu masuk itu akan melayang. Qin Mu mengulurkan telapak tangannya dan menyentuh udara dengan lembut. Dia tidak dapat menemukan jejak keberadaan dunia. Kepala desa ragu-ragu sejenak, tetapi dia tetap menceritakan kepada Qin Mu tentang pertemuannya di alam orang mati. Qin Mu menatapnya dengan mata terbelalak. Kepala desa benar-benar mengalami pertemuan seperti itu. Ada raja neraka di alam orang mati yang masih hidup, jadi itu seharusnya bukan dunia para iblis surgawi dan seharusnya menjadi sesuatu yang tertinggal sebelum kegelapan. Itu seharusnya menjadi bagian dari reruntuhan besar sebelum kegelapan turun. Kepala desa menganalisis, raja neraka di alam orang mati juga harus menjadi pendeta, seperti halnya pelindung matahari dan pelindung bulan. Namun, desa bebas cuaca tidak ada di sana dan aku tidak dapat mengetahui di mana tepatnya desa itu berada dari mutan berkepala burung. Liontin Giokmu membawamu ke alam orang mati mungkin karena kapal bulan dan Liontin Giokmu berasal dari desa bebas cuaca. Dia mendesah, dunia reruntuhan besar terlalu besar. Setelah tinggal di sini begitu lama, aku tidak pernah menyangka akan ada begitu banyak lapisan dunia. Setidaknya ada 3 lapisan dunia di sini. Qin Mu menganggukkan kepalanya. Reruntuhan besar di siang hari, alam gelap di malam hari, serta alam orang mati yang hidup yang muncul di alam gelap. Malam ini, mereka telah melihat 3 lapisan dunia di reruntuhan besar. Pertemuan luar biasa ini tidak perlu diketahui orang lain karena tidak banyak orang yang akan mempercayainya. Dalam perjalanan pulang, mereka melewati desa kecil tempat mereka bertemu dengan para pembawa pesan kematian. Qin Mu berhenti dan melihat ke arah desa yang bobrok dan dipenuhi sarang laba-laba. Jelas terlihat bahwa tidak ada seorang pun yang tinggal di sana selama beberapa waktu. Namun, tidak demikian halnya tadi malam. Tadi malam, ada seorang tetua membawa lentera dan membuat perahu kertas. Itulah hal-hal mistis dan aneh di Great Ruins yang tidak dapat dipahami siapapun. Apakah ada hubungan antara alam orang mati yang masih hidup dengan para pembawa pesan kematian? Tanya Qin Mu. Kepala desa menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu. Namun, seperti yang kulihat, para pembawa pesan kematian tidak berasal dari alam orang mati yang masih hidup. Raja neraka di alam orang mati yang masih hidup seharusnya hanya raja neraka di reruntuhan besar. Sedangkan aku juga pernah bertemu dengan pembawa pesan kematian dan desa semacam itu di dunia luar. Mereka adalah dewa-dewa dunia bawah. Qin Mu menggaruk kepalanya. Alam baka, alam orang mati yang hidup, pembawa pesan kematian. Begitu rumitnya sampai kepalanya akan meledak jika dia mengingatnya. Desa bebas bahkan lebih misterius daripada dunia orang mati yang hidup ini. Kita tidak akan dapat menemukan tempat misterius ini dalam waktu dekat. Kepala desa melanjutkan, Muer, saya khawatir Anda harus menunggu untuk mengetahui tentang leluhur Anda. Jangan khawatir. Selama desa Carefree masih berada di reruntuhan besar, kami pasti dapat menemukannya. Qin Mu menganggukkan kepalanya, ketika aku menjadi lebih kuat, aku bisa mencari tahu sendiri tentang leluhurku. Kepala desa, aku. Dia ragu-ragu sejenak, tetapi kepala desa mengerti apa yang ingin dia katakan dan tersenyum, kamu ingin meninggalkan reruntuhan besar dan berlatih di dunia luar. Qin Mu menganggukkan kepalanya dengan hati yang gelisah. Patriark Kultus Iblis mengirim surat untukmu dan surat untuk Nenek Si. Aku juga sudah melihatnya. Dia hanya punya waktu 7 tahun lagi untuk hidup, jadi sudah seharusnya kau pergi ke Kekaisaran Perdamaian Abadi untuk menemuinya. Kepala desa berkata dengan tenang, burung itu harus meninggalkan rumah suatu hari nanti untuk memperluas wawasannya.
Sebelum memasuki kegelapan, aku telah membicarakan hal ini dengan apoteker, nenek, dan yang lainnya dan mereka semua setuju. Mata Kinmu berbinar. Kepala desa melanjutkan, mereka mengatakan selama kamu lulus ujian mereka, kamu akan dapat meninggalkan desa untuk mendapatkan pengalaman. Kinmu kecewa. Apapun yang terjadi, dia tetap harus lulus ujian untuk meninggalkan desa. Kepala desa tersenyum, dan akulah ujian ke-9-mu. Muer, begitu kau lulus dari ke-9 ujian ini, kau akan dianggap dewasa dan kau akan bebas untuk mengembangkan sayapmu. Wajah Kinmu menjadi semakin muram. 8 ujian dari Matua dan yang lainnya sudah sangat sulit dan ujian kepala desa membuatnya merasa seolah-olah sedang menatap gunung yang menjulang tinggi yang tidak akan pernah bisa dilewatinya. Bagaimana dia bisa lulus dari 9 ujian itu? Tiba-tiba Kinmu merasakan kehangatan mengalir keluar dari alisnya dan ke seluruh tubuhnya. Setiap bagian tubuh dan pikirannya terasa nyaman dan ki vitalnya juga bersirkulasi dengan kuat dengan sendirinya, membuatnya berteriak keheranan. Ekspresi kepala desa sedikit berubah saat dia merasakan energi vital yang kuat di tubuh pemuda di sampingnya. Dia merasa ada matahari kecil yang tersembunyi di dalam alis pemuda itu. Muer, embrio rohmu sudah terbangun. Tanya kepala desa. Kinmu menjawab, benar. Embrio rohku tidak tampak berbeda dari sebelumnya, hanya saja ada sesuatu yang berbeda dengan ki vitalku. Mengenai tubuh penguasa yang telah ia buat, kepala desa juga tidak tahu apa-apa tentang hal itu, oleh karena itu, ia tidak dapat mengatakan apapun untuk membantu meskipun ia ingin. Ia hanya dapat menghiburnya, saya belum pernah melihat embrio roh terbangun 4 kali. Namun, jika itu hal yang baik, tidak perlu khawatir. Apakah perubahan dalam ki vital Anda merupakan hal yang baik? Kinmu menganggukkan kepalanya berulang kali dan kepala desa tersenyum, kalau begitu bagus. Desa lansia disabilitas. Kegelapan mulai surut dan matahari pagi pun terbit. Hari ini sudah memasuki bulan ketiga musim semi, tetapi udara pagi masih terasa dingin. Kinmu bangun pagi-pagi sekali dan mengambil seember air dari sumur desa untuk menyiramkan air itu ke tubuhnya yang setengah telanjang agar ia terbangun. Ki vitalnya meledak dalam ki vital burung vermilion dan menguapkan air di tubuhnya. Segera dia berenergi. Muer, tuangkan seember air juga padaku. Jagal menopang dirinya dengan tangannya. Kinmu mengambil seember air lagi dan menuangkannya ke kepala Jagal. Menyegarkan. Api mengelilingi tubuh Bacer dan mengubah seember air menjadi uap putih. Ia segera melambaikan tangannya dan membuat pisau pembantai babi mengalir ke tangannya. Ia mengambil pisau besarnya untuk segera mencukur jenggotnya saat uap masih ada. Matua mendorong pintu kamarnya hingga terbuka dan membuka 2 pintu di sampingnya. Ia meregangkan punggungnya yang malas dan semua tulang di tubuhnya retak. Seekor naga hijau melingkarinya dan dengan mengangkat tangannya, ia menyegel 5 elemen, 6 arah, 7 bintang, makhluk surgawi, harta karun ilahi kehidupan dan kematian miliknya dan hanya membiarkan harta karun ilahi embrio roh terbuka. Ia kemudian berteriak, si cacat terkutuk, apakah kau sudah bangun? Saya. Si lumpuh terlatih Tatih keluar sambil menyisir rambutnya dengan sisir kecil. Dia berpakaian rapi dan tampak seperti orang tua yang berbudi luhur sambil tersenyum. Hari ini adalah hari besar, oleh karena itu, aku harus bangun pagi-pagi. Apakah si Tuli sudah bangun? Ada keributan apa? Si Tuli sedang menggiling tinta dan melukis di ruang kerjanya. Dengan 2 telinga logam di lubang telinganya, dia bahkan tidak mengangkat kepalanya. Mute saat ini sedang menuangkan terak di tungkunya. Apoteker sedang memberi makan beberapa burung kecil yang bernapas api di ambang jendelanya dan seekor burung kecil kemudian terbang ke kamar kepala desa untuk mematuk jendelanya. Suara kepala desa terdengar dari dalam, aku tahu. Aku sudah bangun. Nenek Si sedang memasak di atas kompor dan mengukus nasi dalam ember kayu. Si cacat berlari untuk mengangkat tutup ember dan dipukul oleh Nenek Si menggunakan spatula. Sambil menatapnya, dia memarahi, apa terburu-buru? Sudahkah kamu mencuci tangan dan wajahmu? Gunakan pasta gigi untuk menggosok gigimu. Si cacat segera mengambil air untuk mencuci tangan dan wajahnya. Ia kemudian meminta pasta gigi kepada apoteker dan menggunakan sikat gigi kayu untuk menggosok giginya. Nenek Si memanggil Kinmu dan mereka berdua bergegas untuk menyajikan hidangan dan menyendok nasi. Matua menata meja dan kursi dan segera semua penduduk desa di desa lansia cacat duduk di depan meja. Kinmu meletakkan 1 set sumpit dan mangkuk untuk semua orang sebelum menggendong kepala desa dan mendudukkannya di kursi malas sebelum duduk. Kinmu bangkit untuk menuangkan anggur bagi setiap penduduk desa sebelum menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri. Nenek Si mengangkat cangkir anggurnya dan hampir menangis. Jagal mengeluh, mengapa kamu menangis di hari yang penuh kegembiraan? Kamu jelas ingin dia pergi keluar di dalam hatimu tetapi kamu masih tidak tahan melihatnya pergi.
Wanita memang sentimental. Nenek menjadi marah dan menatapnya dengan marah. Dia kemudian tersenyum dan berkata, hari ini adalah hari kegembiraan bagi Kinmu, jadi aku tidak akan merendahkan diri sepertimu. Muer, semuanya, mari kita bersulang. Semua orang menghabiskan isinya dalam sekali teguk dan Kinmu tertawa kecil sambil menuangkan anggur untuk semua orang lagi. Pada saat yang sama, dia berkata dengan hati-hati, semoga semua orang tidak terlalu memaksakan diri dan bersikap lunak padaku. Jagal tersenyum, bajingan, jangan terlalu sombong. Kau mungkin sudah tergeletak di tanah setelah ujian pertama. Sudut mata nenek si kembali memerah. Muer, ingatlah untuk sering kembali mengunjungi kami setelah kamu meninggalkan desa. Jagal tersenyum, dia mungkin bisa mengalahkan kalian semua, tapi dia tidak bisa mengalahkanku. Nenek si kembali marah dan menempelkan wajahnya ke mangkuk sambil memukul kepalanya dengan sumpitnya. Kamu terlalu banyak bicara. Muerku adalah tubuh penguasa, dia pasti akan memukulmu sampai kamu menangis karena orang tuamu. Jagal menangis memanggil orang tuanya dan memohon ampun berulang kali sebelum nenek melepaskannya. Setelah sarapan, Kinmu membersihkan peralatan makan dan kepala desa bertanya, apakah semua orang sudah menyegel sisa harta karun suci? Semua orang mengangguk tanpa bersuara. Kalau begitu, mari kita mulai. Paultma melangkah keluar dan berkata dengan acuh tak acuh, Muer, kamu telah mempelajari teknik tinjumu dariku, oleh karena itu, kamu pasti akan kalah jika kita bertanding dalam teknik tinju. Kamu dapat melakukan apapun yang telah kamu pelajari. Selama kamu mengalahkanku, itu akan dianggap lulus. Kinmu membungkuk dan terdengar suara auman naga. Energi vitalnya berubah menjadi naga hijau yang melingkari tubuhnya dan dia berkata dengan tegas, aku ingin menggunakan keterampilan tinju untuk mengikuti ujian kakek Ma. Matua tersenyum, ambisius. Namun, dengan cara ini kamu mungkin tidak akan bisa lulus ujian pertama. Keduanya mengulurkan tangan dan Kinmu tiba-tiba melakukan gerakan pertama. Dengan semburan ki vitalnya, badai 9 naga dieksekusi dalam pukulan pertamanya. Ki vitalnya yang agung meledak dengan pukulannya dan tanda naga dapat terlihat samar-samar di udara. Demikian pula, Paultma juga menggunakan Tempest of the Nine Dragons untuk menghadapinya. Apakah kau mencoba untuk bersaing dengan transformasi pasukan naga kita? Ledakan. Ekspresi Matua berubah drastis. Seolah-olah raksasa seberat puluhan ton telah menabraknya, membuatnya terlempar mundur dan menabrak bengkel milik Mute. Hancurnya bengkel itu tidak menghentikannya untuk terlempar mundur. Di udara, dia tanpa sadar mengaktifkan harta karun ilahi 5 elemennya dan dengan suara dengung, kekuatan mengerikan dalam harta karun ilahi 5 elemennya meledak dan dia akhirnya berhenti. Namun, pada saat ini, kemeja di punggungnya meledak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan secara samar berubah menjadi 49 naga hijau yang bergegas mundur saat mereka menimbulkan badai. Beberapa pohon poplar besar bergoyang keras karena badai dan daun-daunnya berserakan secara acak. Paultma memutar pinggangnya dan mendarat di tanah dengan ekspresi bingung. Si cacat saat itu sedang memakan kaki babi rebus dan memasukkan kaki babi itu ke dalam mulutnya karena terkejut, hanya menyisakan jari kakinya di luar. Si jagal saat itu sedang mengasah pisaunya dan batu asahnya pecah dengan bunyi berderak. Apoteker dan kepala desa sedang minum teh dan cangkir teh mereka semua meledak. Tongkat bambu milik Blaine terjepit ke dalam potongan bambu dan tinta milik Div tumpah ke seluruh meja. Nenek si menghancurkan setumpuk mangkuk porselen sementara naga betina hanya berkokok dan mengepakkan sayapnya kembali ke kandang ayam, merentangkan cakarnya untuk menutup pintu kayu kandang ayam. Apoteker itu menatap kepala desa dan berbisik, apa yang terjadi setelah kalian berdua keluar malam-malam? Bagaimana kultivasi Kinmu bisa meningkat begitu pesat? Kepala desa juga bingung. Tiba-tiba dia tersadar dan berbisik, embrio rohnya telah terbangun untuk keempat kalinya. Dia mengatakan tidak ada yang berbeda dengan embrio rohnya, hanya saja ki vitalnya sedikit berbeda. Sudut mata apoteker berkedut saat dia bergumam, ini sedikit berbeda. Bagaimana aku tahu perbedaan kecilnya itu sebenarnya adalah peningkatan beberapa kali lipat dalam ki vital, kepala desa juga bergumam. Saya kalah. Paultma mengembuskan napas panjang dan tersenyum puas, kekuatan kasar dapat mengatasi segalanya. Muer, kekuatanmu dapat menutupi kekurangan gerakanmu. Kau telah lulus. Benar, mengapa kultivasimu meningkat begitu banyak dalam waktu yang singkat? Bahkan aku tidak dapat menyingkirkan kekuatanmu. Kinmu menghela napas lega dan tersenyum. Dalam perjalanan kembali setelah pergi bersama kepala desa, embrio rohku. Kepala desa langsung terbatuk beberapa kali dan Kinmu kebingungan, kepala desa, ada apa? Aku terkejut dengan tindakanmu tadi. Kepala desa terbatuk 2 kali lagi dan bertanya, kamu sudah lulus ujian pertama, bagaimana dengan ujian kedua?
Si lumpuh mengeluarkan kaki babi di mulutnya dan tertatih-tatih sambil terkekeh, "Muer, jangan adu tinju, adu kaki saja. Angkat kepalamu dan lihat, apakah kau melihat awan di sana?" Kinmu mengangkat kepalanya dan hanya melihat awan putih yang perlahan melayang. Si cacat tersenyum, "Mari kita adu kekuatan kaki kita dan lihat siapa yang bisa mencapai awan itu terlebih dahulu." Kinmu ragu sejenak lalu menganggukkan kepalanya. Si cacat tersenyum hangat, "Kamu masih muda. Aku suka anak-anak jadi aku akan membiarkanmu memulai lebih awal." Kinmu juga tersenyum hangat, "Aku menghormati orang tua, jadi kamu bisa pergi dulu. Kamu masih muda, kamu duluan. Tubuhmu yang lama sudah tidak begitu bagus lagi. Sebaiknya kau pergi dulu." Keduanya memasang senyum palsu di wajah mereka dan dengan sopan mendorong satu sama lain untuk bergerak lebih dulu. Jagal mengangkat kedua pisaunya dan berteriak, "Jangan bertele-tele begitu. Awan itu hampir melayang pergi. Kalau kau masih tidak lari, orang tua, aku akan mencincang kalian berdua." Kinmu dan Kripel benar-benar meledak seperti badai pada saat yang bersamaan. Kinmu melangkah berulang kali saat angin berkumpul di bawah kakinya. Tiba-tiba dia naik ke langit saat kakinya menginjak badai. Namun, Kripel sudah satu langkah lebih cepat darinya. Kinmu menekan telapak tangannya ke bawah, dan angin di bawah kaki Kripel langsung bertiup ke tanah, membuat Kripel mengayunkan anggota tubuhnya saat dia jatuh dari langit. Kinmu segera berlari maju dan melewati si cacat. Tepat saat dia hendak terbang di atas angin, dia tiba-tiba merasakan kedua kakinya menegang karena diikat bersama-sama, menyebabkan dia langsung jatuh tersungkur ke tanah. Si kelumpuhan tertawa ketika cambuk ki vital muncul di tangannya dan mengunci kaki Kinmu. Kinmu jatuh dari langit dan sesepuh yang kehilangan satu kaki ini menginjak tubuhnya untuk naik ke langit. Namun, pada saat ini, energi vital Kinmu meledak dan mematahkan cambuknya. Memeluk kaki si cacat, dia menendang kakinya ke arah wajah si cacat. Dengan suara keras, keduanya jatuh ke tanah, mengangkat semua debu dan asap. Tongkat Kripel menyentuh tanah dan melancarkan jurus Heaven Pilfering Leg yang sempurna untuk menyerang Kinmu. Kinmu yang tergeletak di tanah hanya menyerang tongkatnya dan memberikan tendangan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah ditendang belasan kali oleh Kripel, Kinmu akhirnya menendang tongkat Kripel hingga berkeping-keping. Berdiri dengan satu kaki, si kelumpuhan itu memarahi dengan marah, "Bajingan, siapa yang mengajarimu bersikap begitu jahat?" Sambil mendorong kedua tangannya ke tanah dengan kuat, Kinmu berputar terbalik ke langit. Si cacat mencibir. Sambil menekuk satu-satunya kakinya, dia melompat ke langit. Tepat saat dia melompat, Kinmu yang berada di atasnya langsung memukulnya. Energi vitalnya berubah menjadi energi vital kura-kura hitam dan tanda-tanda air segera muncul di udara, yang berubah menjadi naga air yang bergegas menuju Kripel. Trik kecil, si lumpuh terkekeh dan angin keluar dari tangannya untuk menyerang naga air, membelokkan naga air itu. Ki vitalnya kemudian berubah menjadi kaki yang tembus cahaya. Dengan kedua kakinya berlari cepat, dia tampak seperti akan menyalip Kinmu. Kaki Kinmu terbelah dan melakukan kuda-kuda di udara. Mendorong udara dengan telapak tangannya, kepalanya terbalik ke atas dan kakinya kembali ke bawah. Dengan kedua kakinya kembali menyatu, dia berlari mengejar si cacat dan tanpa ampun menyerang punggung si cacat. Saat mereka berdua berlari cepat di udara, mereka melakukan gerakan kaki yang sangat hina. Sosok mereka bergerak tak tentu arah, membuat orang-orang di bawah yang melihat mereka terpesona. Tiba-tiba lengan si cacat bergerak seperti bayangan yang bahkan hantu tidak dapat melihatnya saat dia menggunakan jurus tangan pencuri surga. Sebelum Kinmu dapat mendeteksi serangannya, dia segera merasakan celananya mengendur dan celananya ditarik ke bawah hingga ke mata kakinya. Dia langsung tersandung sendiri dan tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya saat bajunya juga dilepas oleh si cacat untuk mengikat tangannya. Saat Kinmu jatuh dari langit, dia segera merobek bajunya dan menarik celananya. Saat dia berlari dengan panik dan mengikat celananya, dia berteriak dengan marah, "Kakek cacat, kamu tidak mengajariku gerakan ini." Si kelumpuhan tertawa terbahak-bahak, "Jika kau bisa mengejarku, aku akan mengajarimu." Kinmu mencibir dan dengan sebuah pukulan, kekuatan tinju berbentuk naga itu langsung melesat ke arah Kripel. Dengan teriakan kaget, Kripel buru-buru mengubah langkah kakinya dan menghindar ke satu sisi. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kinmu membentuk kinya menjadi benang dan benang ki vital setebal lengan itu menyapu ke arah Kripel seperti ular besar. Jika dia terjerat dengan benang ki vital itu, akan sulit baginya untuk melepaskan diri, oleh karena itu ketika Kripel menghindar lagi, Kinmu telah menyusulnya. Dia kemudian berkata dengan enggan, "Baiklah, aku akan mengajarimu." Keduanya tersenyum lebar saat mereka semakin dekat satu sama lain di udara.
Si cacat hendak menyerangnya ketika Kinmu tiba-tiba menyegel 3 jiwa dan 7 rohnya sebelum menendang lelaki tua ini turun dari langit. Menabrak, kripel jatuh ke tanah dan menciptakan lubang berbentuk manusia. Dia kemudian perlahan merangkak keluar dari lubang itu, menangis bahagia, seperti yang diharapkan dari orang yang kuajar. Dia tidak mudah percaya pada orang lain. Kinmu dengan cepat mengejar awan di langit sebelum berlari diagonal lagi. Berlari beberapa langkah ke depan saat mendarat di tanah, dia akhirnya berhenti. Kripel tersenyum, aku sudah berjanji padamu tadi dan aku tidak akan mengingkari janjiku. Saat kau lulus ujian ke-9, aku akan mengajarimu Heaven Pilfering Sun Switching Hand. Kinmu sangat gembira. Jagal mengayunkan pisaunya dan tersenyum, Muer, apakah kamu perlu istirahat? Kinmu segera mengangguk dan duduk untuk beristirahat. Ia minum teh untuk menghidrasi dirinya dan setelah beristirahat cukup lama, ia berlari kembali untuk mengganti pakaian. Wajah si Jagal langsung berubah hitam saat ia bergumam, bajingan, kultivasimu sangat kuat jadi mengapa kau masih perlu beristirahat? Mengapa kau tidak bisa bertarung saja? Jika kau bertarung saja, aku mungkin masih punya kesempatan untuk menang. Beberapa saat kemudian, Kinmu pergi ke bengkel yang runtuh dan mengambil pisau pembantai babi lainnya. Dengan kedua pisau pembantai babinya saling bersilangan, dia berteriak, kakek Jagal, aku sudah selesai beristirahat. Jagal mencibir, awalnya kamu hanya menggunakan 1 pisau, mengapa sekarang kamu menggunakan 2? Kinmu memegang pisau dengan normal dan membantu yang lain dengan pegangan terbalik. Ekspresi Jagal berubah serius dan juga memegang pisaunya terbalik di tangan kiri. Jagal kemudian tersenyum dingin, bajingan, kau ingin bertarung jarak dekat denganku. Kau masih terlalu tidak berpengalaman. Apoteker itu terbatuk dan mengingatkan, tukang daging, tanpa bagian bawah tubuhmu, jika dia mendekatimu, kau akan berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Kau tidak memiliki otot sebanyak dia. Wajah Bacar berubah hitam lagi dan berkata dengan kesal, dia tidak akan bisa mendekatiku. Dia akan terhalang di luar oleh keterampilan pisauku. Paultma mengingatkan, ki vitalnya luar biasa padat dan 2 hingga 3 kali lebih banyak dari milikmu. Jika pisaumu menyentuh pisaunya, pisaumu akan terbang menjauh karena benturan itu. Kau juga akan terhempas olehnya. Kau hanya bisa mengalahkannya dengan teknik. Lalu apa gunanya bertarung? Jagal menjadi marah dan menancapkan kedua pisaunya ke tanah. Sambil memutar bola matanya, dia tersenyum, duduklah, Muer. Kita tidak akan menggunakan pisau dan hanya mendengarkan kekuatan satu sama lain, menyatukan tangan kita. Kinmu menancapkan pisau pembantai babi ke tanah dan duduk di depannya. Menggunakan tangan mereka sebagai pisau, mereka berdua menempelkan telapak tangan mereka satu sama lain dan memejamkan mata. Mereka menyimpulkan gerakan otot lawan dan sirkulasi ki vital melalui penginderaan perubahan kekuatan di telapak tangan lawan. Begitu salah satu dari mereka memahami distribusi kekuatan lawan, salah satu dari mereka akan mengincar kelemahan dan menghabisi lawannya dengan 1 pisau. Ini adalah kunci untuk mengangkat pisau dari terlarang. Mengangkat pisau dari tempat terlarang, kendaraan dan kuda seperti guntur. Memasuki istana sendirian, keluar dengan kepala kaisar di tangannya. Makna dari puisi ini adalah ketika aku mengangkat pisau dan berjalan keluar dari istana terlarang kaisar, suara kuda dan kendaraan terdengar seperti gemuruh guntur di luar karena banyak pria dan kuda menghalangi jalanku. Itu karena aku telah membantai jalan masuk ke istana sendirian dan membawa kepala kaisar di tanganku. Keagungan dalam gerakan ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh gerakan lain. Keganasan, penghinaan, dan ketidakpedulian terhadap segalanya. Namun, jurus ini adalah jurus yang paling khusus tekniknya di antara jurus-jurus pisau Jagal. Jurus ini membutuhkan kontrol ekstrim terhadap kekuatan diri sendiri dan pemahaman ekstrim terhadap kekuatan lawan juga. Ini adalah kreasi puncak di antara seni ilahi teknik pertempuran. Saat kedua telapak tangan saling bersentuhan, Kinmu langsung bisa merasakan gerakan otot, sirkulasi ki vital, dan distribusi kekuatan antara dirinya dan lawan. Dia langsung menyadari bahwa ki vital Bacar lebih rendah darinya dan dalam sepersekian detik ketika dia menggunakan tangannya sebagai pisau untuk menyerang, Bacar sudah merasakan perubahan kekuatannya dan telah menangkis terlebih dahulu sambil menggunakan tangannya yang lain untuk menebas kelemahan Kinmu. Bagaimanapun juga, Bacar masih memiliki teknik yang lebih baik. Tidak peduli apakah itu reaksi atau pengalaman, dia jauh melampaui Kinmu. Namun, saat Bacar menangkis pisau Kinmu, dia kemudian menyadari sesuatu yang salah dan terlempar mundur. Dia terlempar keluar dari desa dan jatuh ke dalam hutan oleh kekuatan pisau tangan Kinmu. Kinmu menunduk dan melihat baju yang baru saja ia pakai telah terbelah oleh pisau Jagal. Ia pikir itu sudah sangat dekat.
Kultivasinya terlalu kuat, oleh karena itu meskipun keterampilan pisaunya tidak sebaik Jagal, dia dapat mengalahkannya dengan kultivasinya. Saya kalah. Jagal melompat dari hutan dan mendarat di desa. Dengan kedua tangannya bertumpu di tanah, dia menembak tanpa ragu, aku kalah. Apoteker dan Tuli, kalian berdua tidak perlu bersaing. Kultivasi kalian jelas lebih rendah darinya. Si Tuli mencibir, siapa bilang aku akan bersaing dengan kekuatan sihir dan kultivasi kita untuk melihat siapa yang lebih baik dalam bertarung. Muer, aku sudah menggambar 2 naga. Suara desisan. Dengan gerakan tangannya, ia membuka gulungan lukisan-lukisan itu dan menggantungnya di tiang-tiang. 2 naga tinta yang tampak hidup dan jelas tampak di atas kertas dan tampak siap terbang ke langit kapan saja. Namun yang aneh adalah kedua naga itu tidak memiliki mata. Saya telah mengajarkan Anda jalan melukis dan kaligrafi selama bertahun-tahun dan jalan melukis dan kaligrafi tidak seperti metode perkelahian yang bodoh. Itu adalah hal yang dilakukan orang-orang cerdas dan membutuhkan pemahaman. Si Tuli meletakkan kuas dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku telah menggambar kedua naga ini menggunakan seni ilahi dan selama mata mereka dicat, mereka akan dapat berubah menjadi naga dan terbang menjauh. Namun, dengan kultivasi alam embrio roh, mustahil untuk membuat titik pada mata dan menghidupkan naga itu. Namun, jika kultivasinya tidak cukup, itu harus bergantung pada teknik melukismu. Aku telah mengajarimu cara menganugerahkan jiwa ilahi dengan sebuah titik dengan menggunakan kepekaan bersama. Hari ini aku akan bersaing dengan kepekaan bersamamu dan melihat siapa di antara kita yang dapat membuat titik pada kedua naga ini menjadi hidup dan membiarkan naga itu terbang ke langit. Saat dia mengatakan itu, semua orang di desa berseru kagum. Kepala desa menganggukkan kepalanya dan tersenyum, Tuli sungguh luar biasa, sungguh cara yang elegan untuk bersaing. Memberikan jiwa yang suci dengan sebuah titik melalui kepekaan bersama, untuk menguasai hakikat dunia dan tidak lebih dari itu. Kinmu maju dan memberi hormat kepada si Tuli sebagai murid. Ekspresi si Tuli sedikit berubah dan langsung menghindar, kamu dan aku sedang berkompetisi, jadi tidak ada guru atau murid. Kamu dan aku sekarang adalah murid, jadi kita akan saling menyapa sebagai orang yang setara. Hanya setelah kompetisi ini aku bisa menjadi gurumu. Kinmu tahu dia selalu menangani hal-hal dengan aneh, oleh karena itu, dia segera memberi hormat kepada si Tuli sebagai yang setara dan si Tuli pun membalas hormatnya. Masing-masing dari mereka mengambil kuas dan berdiri di depan lukisan itu, memandanginya. Menggunakan kekuatan sihir sebagai seni ilahi dan menghiasi naga pada lukisan itu dengan titik-titiknya sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Akan tetapi, dengan kurangnya pengembangan kekuatan sihir, akan melibatkan alam semesta jika seseorang masih dapat memberikan pikiran kepada naga dalam lukisan itu dengan menghiasi mata dengan konsepsi artistik. Kinmu belajar melukis, kaligrafi, membaca dan menulis dari Tuli. Meskipun bisa dikatakan bahwa Tuli telah mengajarinya banyak hal dan Kinmu memiliki dasar yang cukup kuat dalam teknik melukis setelah melukis cukup banyak lukisan, itu masih pertama kalinya baginya untuk mencoba memberikan kehidupan pada sebuah lukisan. Satu titik kepekaan bersama untuk memberikan jiwa kepada manusia atau objek dalam lukisan adalah sesuatu yang pernah diajarkan Tuli kepadanya sebelumnya tetapi Kinmu tidak pernah berhasil. Pertandingan ini jauh lebih sulit daripada beberapa pertandingan sebelumnya. Kinmu memusatkan perhatiannya pada naga dalam lukisan yang ada di depannya. Naga ini terlalu nyata sehingga saat pandangannya tertuju padanya, dia benar-benar merasa seolah-olah naga dalam lukisan itu bergerak perlahan dan terus-menerus mengubah posenya. Teknik melukis Div memang luar biasa. Bahkan matanya belum digambar, dia sudah merasakan bahwa naga dalam lukisan itu akan terbang ke langit. Kinmu memegang kuas namun belum mulai melukis. Naga dalam lukisan itu berada tepat di depannya, jadi bagaimana ia harus memberi titik pada matanya. Dia merasa bahwa tidak peduli bagaimana dia menandainya, akan sulit baginya untuk menghidupkan naga ini. Tidak peduli di mana dia menandainya, hasilnya akan salah. Muer, robeklah lukisan si Tuli dan kau akan menang. Nenek si tak dapat menahan diri untuk bergumam kepada Kinmu dalam hati. Si Tuli memutar matanya ke arahnya, cara yang jahat dan tidak lazim. Aku yang mengajari Muer cara membaca kitab suci, oleh karena itu, dia orang yang bijak dan suci hatinya. Dia tidak akan melakukan tindakan jahat sepertimu. Nenek si menjadi marah. Kepala desa tersenyum, nenek, jangan ganggu pertarungan mereka. Ujian Tuli untuk pertandingan ini sangat cerdik. Nenek si hanya bisa menahan amarahnya. Di mata Kinmu, hanya naga dalam lukisan itu yang tersisa. Desa itu tidak ada lagi di matanya dan hanya lukisan itu yang mengambang di depannya. Beberapa saat kemudian, lukisan itu juga menghilang dan yang tersisa hanyalah naga yang dilukis dengan tinta. Di matanya, naga ini terkadang berenang ke atas dan terkadang ke bawah,
sementara di waktu lain ia juga berenang ke kiri dan ke kanan. Terkadang ia melayang di udara, terkadang melingkar dan terkadang berbaring di lantai. Ia akan mengangkat kepalanya, menggoyangkan ekornya, meluncur seperti naga, bermain dengan air, menyemburkan api dan petir yang membuatnya tampak aneh karena begitu pintar. Kinmu merasa seperti telah menjadi naga dalam lukisan itu, namun, dari sudut ini, semua yang ada di matanya berwarna hitam karena ia masih kehilangan matanya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari kegelapan ini tetapi dia tidak tahu bagaimana cara membuka matanya. Dia teringat pilar-pilar naga di border Dragon City dan tulang-tulang naga serta jiwa naga di Surging River Dragon Palace. Dia teringat patung-patung di desa dan sentuhan makhluk suci. Patung dewa yang dipahat oleh makhluk suci itu juga merupakan suatu bentuk seni. Keterampilan luar biasa dan keanggunan yang terpahat di dalamnya tampaknya telah memberikan jiwa ke dalam patung-patung itu dan membiarkan mereka melindungi reruntuhan besar seperti dewa. Setelah beberapa saat, Kinmu merasakan seberkas cahaya perlahan muncul di kegelapan. Seolah-olah naga itu perlahan membuka matanya. Ketika semua kegelapan di depan matanya telah sirna, seberkas kekuatan muncul dari mata Kinmu. Dia mengangkat kuasnya dan menyentuh mata naga itu. Memberikan jiwa keilahian sebuah titik dengan menggunakan kepekaan bersama. Dengan kuasnya, naga dalam lukisan itu langsung tampak hidup di atas kertas. Sambil menggelengkan kepala dan menggoyangkan ekornya, naga itu tiba-tiba terbang ke langit dari kertas dan bermain-main di antara awan. Hanya kertas putih yang tersisa di lukisan itu dan bahkan tidak ada setetes pun tinta. Kinmu tercengang. Dia benar-benar berhasil. Dia benar-benar berhasil membuat lukisan naga menjadi hidup. Naga itu terbang mengitari langit sejenak, lalu segera berubah kembali menjadi tinta, mewarnai awan menjadi hitam. Kinmu segera menoleh ke arah Tuli dan melihat bahwa dia sudah mencuci kuasnya dan menggantungnya kembali di rak. Dia tidak memberikan titik pada mata naga dalam lukisan di depannya. Kinmu langsung menyadari, kakek Tuli, kau membiarkanku menang. Si Tuli menggelengkan kepalanya, aku tidak membiarkanmu menang. Saat aku seusiamu, aku tidak memiliki prestasi setinggi dirimu. Ujianku bukan tentang menang atau kalah. Seorang guru harus memberikan pengetahuannya kepada muridnya dan memecahkan keraguannya. Saat ini aku sedang memberikan jalanku kepadamu, jadi mengapa aku harus peduli tentang menang atau kalah? Apoteker berseru kagum, Tuli, kau memiliki hati seorang guru yang sangat kukagumi. Muer, ujianku bukan tentang bersaing denganmu juga dan sebaliknya, aku ingin kau memurnikan obat. Pergilah ke kebun herbal di luar desa dan kumpulkan 30 tanaman yang sangat beracun untuk memurnikannya menjadi obat suplemen yang hebat. Setelah obatnya jadi, kau harus meminumnya. Jika itu melengkapimu, kau akan lulus ujian. Jika kau diracuni dan mati, kau harus terus tinggal di desa. Kinmu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bagaimana dia bisa tetap tinggal di desa jika dia meninggal karena keracunan? Tujuan apoteker sangat jelas. Untuk menggunakan 30 tanaman yang sangat beracun guna menciptakan obat yang sangat manjur, seseorang harus sangat ahli dalam pengetahuan medis. Jumlah setiap ramuan, cara menggunakan daun atau akarnya, cara menggunakan serbuk sari atau kelopaknya, cara merebusnya atau menyembuhkannya, semua ini memerlukan penelitian yang cermat. Lebih jauh lagi, apoteker tidak memberitahukan resepnya dan membiarkannya memutuskan berapa banyak herbal yang harus digunakannya dan bagaimana ia harus meramu obatnya sehingga racunnya akan saling berlawanan dalam satu siklus penuh untuk menjadi suplemen yang hebat dengan pengetahuan pengobatannya sendiri. Dalam proses meramu, panas juga sangat penting. Kinmu harus menggunakan penilaiannya sendiri dari pengalamannya dalam meramu obat untuk memutuskan kapan ramuan harus dimasukkan, apakah harus dalam bentuk bubuk atau potongan, kontrol panas, dan waktu yang dibutuhkan untuk merebus ramuan. Kesalahan sekecil apapun akan membuat perbedaan besar. Jika ada kesalahan di bagian manapun, semua kerja keras Kinmu akan sia-sia dan dia akan meramu zat yang sangat beracun untuk meracuni dirinya sendiri. Kinmu berdiri di samping kebun herbal apoteker dan mengamati tanaman herbal di dalamnya. Bergumam pada dirinya sendiri sejenak, ia menghitung racun dari semua tanaman herbal di kebun dan bertanya-tanya bagaimana cara mencocokkannya, bagaimana cara menunjuk penguasa dan menterinya, bagaimana cara mengalahkan naga dan harimau, bagaimana cara menyeimbangkan yin dan yang. Setelah beberapa waktu, ia kemudian datang ke kebun tanaman herbal untuk mengumpulkan tanaman herbal dengan hati-hati. Ketika ia mengumpulkan ramuan ke-29, Kinmu berhenti mengumpulkan dan dengan hati-hati menangkap seekor lalat bercak 5 dari daun ramuan beracun. Menjepit kepalanya dan membuang sayapnya, ia mengambilnya sebagai obat beracun ke-30. Kinmu kembali ke desa dan menggunakan ki vital untuk menyembuhkan rimpang beberapa tanaman obat untuk memurnikan energi obat yang berlebih.
Beberapa tanaman obat dikukus dengan air dan beberapa dipanggang untuk mengeluarkan airnya. Setelah sekian lama sibuk, kini ia mulai meramu obat. Sang apoteker berdiri tak jauh darinya dan mengamati setiap langkah dan metodenya serta bagaimana ia menggunakan ki vitalnya sambil menganggukkan kepalanya tanpa suara. Saat Kinmu meramu obatnya, ia menggunakan ki vitalnya untuk menopang kuali besar itu di udara. Melempar 30 herba ke dalam kuali, ia tidak menambahkan air dan malah menggunakan ki vitalnya yang sangat padat untuk memelihara herba-herba itu, menggunakan ki vitalnya yang tidak memiliki atribut untuk mengekstrak energi pengobatan dari obat-obatan itu. Apoteker itu sedikit berubah ekspresinya. Ini adalah teknik unik Kinmu dan bahkan dia tidak akan bisa mempelajarinya. Ki vitalnya memiliki atribut dan ramuannya juga memiliki atributnya sendiri. Ki vital akan merusak khasiat obat-obatan. Hanya Kinmu yang tidak memiliki atribut dalam ki vitalnya sendiri yang dapat menggunakan metode ini, teknik ini, untuk mengekstrak energi obat. Kinmu menjadi lebih berhati-hati saat ia membagi ki vitalnya menjadi 30 helai dan masing-masing helai meresapi satu jenis obat. Pada saat yang sama, ki vital burung vermilion meledak dari tangan yang menopang kuali besar dan berubah menjadi kobaran api, menyebabkan energi obat dalam kuali mulai menyatu. Ki vital kura-kura hitam mengalir keluar dari tangannya yang lain saat ia menggunakan uap air untuk melembabkan energi obat, memperlambat proses peleburan dan juga membersihkan ampas dalam kuali. Setelah beberapa saat, Kinmu tiba-tiba mengaduk kuali besar ini dan suara gemerincing terdengar dari kuali tersebut. Ketika kuali besar itu berhenti berputar, ada pelet obat putih yang berputar terus-menerus di dalam kuali tersebut. Pelet tersebut bening seperti kristal dan seperti manik-manik yang terbuat dari batu giok putih lemak domba. Kinmu mengulurkan tangannya dan mengambil pil roh. Nenek Si bertanya dengan cemas, "Apoteker, apakah ada racun?" Apoteker tersenyum, "Saat Muer memakannya, kamu akan tahu apakah ada racunnya." Kinmu membuka mulutnya dan memakan pil roh itu. "Jangan khawatir nenek, tidak ada racun dalam pil roh ini." Ledakan. Rambutnya tiba-tiba tumbuh dan tumbuh ke segala arah, membuat Nenek Si dan yang lainnya ketakutan. Kinmu segera berkata, "Jangan khawatir, hanya saja aku tidak menyeimbangkan salah satu ramuan dengan benar dan itu memengaruhi air ginjalku. Dengan air ginjalku yang terstimulasi, itu hanya membuat rambutku tumbuh sedikit lebih tebal." Nenek Si membalas dengan marah, "Ini sedikit lebih tebal." Rambut Kinmu terus tumbuh semakin panjang dengan cepat. Rambutnya seperti rebung yang tumbuh vertikal ke atas. Dalam waktu singkat, rambutnya sudah tumbuh 10 meter panjangnya. Setiap helai rambut berdiri tegak dan sangat keras. Kinmu merasa kepalanya semakin berat dan menjawab, "Nenek, manfaat terbesar dari pil roh ini terletak pada penyembuhan luka. Pil roh ini dapat membuat otot yang membusuk beregenerasi dengan cepat dan menyembuhkan otot yang robek. Tulang yang patah juga dapat tumbuh dan tendon yang patah dapat menyambung kembali. Merangsang air ginjal hanyalah efek samping yang tidak signifikan." Rambutnya masih tumbuh dan semakin menekan kepalanya. Dia hampir tidak dapat menopang rambut panjangnya yang seperti ledakan di kepalanya. Apoteker menahan tawanya dan berkata, "Kau telah lulus ujian ini. Tukang daging, bantu dia merapikan rambutnya. Jika rambutnya terus tumbuh panjang, lehernya akan patah karena tekanan." Jagal maju dan mencukur rambutnya dalam 2 atau 3 gerakan. Semua orang menatap Mute saat dia menggunakan handuk untuk menyekat tangannya dan menyeret tungkunya keluar dari bengkel yang runtuh. Dia mengeluarkan 2 interirons, melemparkannya ke dalam tungku dan api di dalamnya langsung padam saat embun beku terbentuk di dinding dalam tungku. Si bisu berjalan pergi dan tersenyum, "Ah. Rambut Kinmu akhirnya berhenti tumbuh dan mencapai pinggangnya. Dia mengambil ikat rambut untuk mengikat rambutnya dan berjalan ke tungku dengan ekspresi serius. Nenek Si mengerutkan kening, "Bisu, kamu sudah bisa mencium esensi besi musim dingin di alam embrio roh." Si bisu menganggukkan kepalanya. Nenek Si meludah dengan marah, "Dasar orang aneh." Apoteker, si buta, dan yang lainnya menganggukkan kepala tanda setuju dan berkata serempak, "Aneh. Bisu, kau benar-benar aneh." Si bisu sangat bangga terhadap dirinya sendiri dan tersenyum lebar. Inter Iron Essence jauh lebih baik daripada Inter Crystal Iron karena merupakan saripati yang diekstrak dari Inter Crystal Iron. Inter Crystal Iron dapat dilebur dengan api tungku dan ditempa menjadi senjata, tetapi udara dingin dari Inter Iron Essence dapat langsung memadamkan api tungku dan sangat sulit dilebur. Melemparkan 2 esensi besi musim dingin kepada Kinmu, Mute jelas ingin dia melebur 2 esensi besi musim dingin ini dan menyatukan keduanya menjadi satu sebelum menempanya menjadi senjata. Jika Kinmu dapat menyelesaikan ini, dia akan lulus ujiannya. Ki vital Kinmu bersirkulasi dan berubah menjadi ki vital burung vermilion. Dengan api yang menyala di telapak tangannya,
dia memasukkan tangannya ke dalam tungku dan tangan lainnya mulai bekerja pada bel sambil mencoba menyalakan api di tungku untuk menyalakan karbon. Namun, saat telapak tangannya memasuki tungku, dia langsung merasakan udara dingin yang menusuk dan api di tangannya hampir padam. Bahkan vital ki burung vermilion tampak seperti akan membeku. Si bisu merasa senang dengan dirinya sendiri dan memberi isyarat kepada si tuli yang bertanya, maksudmu menyalakan tungku adalah salah satu ujian dan memerlukan keterampilan. Ini melibatkan keajaiban pandai besi dan tidak dapat dinyalakan dengan kekuatan kasar. Mute tersenyum lebar ketika tiba-tiba mendengar suara, puff, saat api di dalam tungku menyala. Karbon-karbon itu dinyalakan secara paksa oleh vital ki vermilion bird milik Kinmu yang sangat kuat dan mengalahkan udara dingin dari Inter Iron Essences. Si tuli menatap bisu dengan simpati, tidak mampu menyalakan api dengan kekuatan kasar jelas berarti kultivasimu di alam embrio roh masih kurang. Yang dimiliki Muir adalah kekuatan kasar yang cukup, oleh karena itu, dia mampu menyalakan api tanpa keterampilan apapun. Si bisu memberi isyarat dengan marah dan si tuli tersenyum, dasar rubah licik. Api tungku dari karbon tidak cukup kuat untuk melebur esensi besi musim dingin, jadi ternyata kau masih punya trik lain. Kinmu menyalakan api tungku dan segera membangkitkan ki vitalnya untuk mendorong api tungku ke titik maksimal. Namun, esensi besi musim dingin tidak akan berbau atau bahkan berubah menjadi merah karena panas. Kinmu mengerutkan kening. Tiba-tiba kedua tangannya masuk ke tungku dan meraih dua esensi besi musim dingin dan menggunakan teknik 3 eliksir tubuh penguasa. Embrio rohnya juga mulai mengamuk dan ki vital di luar embrio roh itu seperti tungku api besar saat mendorong ki vital burung vermilion hingga batasnya. Esensi besi musim dingin di tangannya berangsur-angsur berubah menjadi merah membara dan tak lama kemudian, besi cair benar-benar mulai menetes ke bawah. Kinmu membiarkan besi cair menetes ke dalam pintu air dan dua potong esensi besi musim dingin mencair lebih cepat dan lebih cepat. Tidak lama kemudian, semua esensi besi musim dingin mencair dan besi cair pun larut bersama. Si tuli menatap si bisu yang tercengang, apa yang kau coba uji lagi? Mute kecewa. Niat awalnya adalah untuk menguji kemampuan pandai besi Kinmu. Untuk melebur Inter Iron Essence, seseorang harus menyalakan tungku terlebih dahulu, namun, panas dari tungku tidak mampu melebur Inter Iron Essence. Namun selama kultivasi seseorang cukup padat, ia masih dapat menggunakan Vermilion Bird Vital Ki untuk melunakkan Inter Iron Essence. Dalam bayangannya, Kinmu akan melunakkan kedua Inter Iron Essence ini dan memukulnya berulang kali dengan palu untuk menyatukannya sebelum menempanya menjadi senjata. Namun, dia tidak menyangka bahwa ki vital Kinmu sangat kuat dan dia langsung melelehkan kedua Inter Iron Essence dengan ki vitalnya. Tujuannya adalah untuk menguji kemampuannya, tetapi Kinmu berhasil melakukannya juga dengan menggunakan kekuatan kasarnya untuk mengalahkan keterampilan yang dibutuhkan. Lebih jauh lagi, itu bahkan lebih sederhana, membuat Mute tidak bisa berkata apa-apa. Suara dentingan logam yang beradu terdengar saat Kinmu mengayunkan palu besi besarnya, menyemburkan percikan api ke segala arah. Setiap pukulan mengandung ki vital yang kuat sementara ia menggunakan ki vital burung vermilion untuk melembutkannya dan ki vital kura-kura hitam untuk mendinginkannya saat ia meredamnya dengan memukul. Ia memukulnya berkali-kali hingga akhirnya terbentuklah pisau pembantai babi. Bisu memeriksanya dan menganggukkan kepalanya lemah. Kinmu telah lulus ujian ini. Setelah menempanya menjadi pisau, Kinmu menguji ketajamannya dan merasa sangat puas. Akhirnya dia berhasil menempa senjatanya sendiri. Blind tersenyum, Muir, jangan menguji pisaumu dulu, kamu belum lulus ujianku. Kali ini kita akan berlomba membaca puisi. Wajah Kinmu memucat saat dia bergumam, kakek buta, aku pasti tidak akan menang darimu. Si tuli mencabut kedua telinganya dengan bunyi, pop, yang berarti dia tidak akan mendengarkan. Nenek si dan yang lainnya juga memasang wajah jijik saat mereka berkata, si buta, ganti saja dengan yang lain. Blind menggaruk kepalanya, tetapi dia tidak bisa menolak semua orang, kalau begitu mari kita bersaing dalam keterampilan tombak. Untuk mengumpulkan ki sebagai tombak, membuang tongkat bambunya, kelima jarinya terbuka dan ki vital kura-kura hitamnya langsung berubah menjadi air mengalir dan tombak naga air muncul di tangannya. Energi vital Kinmu meledak dan tombak naga api muncul. Keduanya bergerak dan tombak besar di tangan mereka terus bergetar seperti naga beracun yang menunggu kesempatan untuk menerkam keluar dari jurang. Keduanya berputar mengelilingi satu sama lain terus-menerus namun tombak naga air dan naga api tidak pernah bersentuhan satu sama lain. Kinmu membangkitkan mata langitnya dan tatapannya tertuju pada si buta untuk mencari kesalahan tetapi dia tidak pernah menemukannya. Si buta mungkin buta tetapi dia tidak menunjukkan kesalahan apapun. Tidak salah lagi, aku akan membuatnya.
Setelah saling mengitari selama beberapa saat, Qin Mu tiba-tiba menghentakkan kaki dan tanah amblas saat dia menginjaknya hingga membentuk lubang besar. Getaran di tanah membuat pijakan Blind tidak stabil. Suara mendesing. Tombak naga api di tangannya menusuk, tetapi Blind malah tersenyum. Tombak naga airnya dilepaskan kemudian, tetapi tiba lebih dulu saat ia menusuk ke arah Qin Mu. Meskipun Qin Mu telah menusuk lebih dulu, tombak Blind lebih cepat daripada Qin Mu saat menusuk ke arah dadanya. Qin Mu tersenyum saat air memercik di dadanya saat pusaran air muncul dan menghalangi tombak Blind. Tombak naga air di tangan Blind langsung pecah dan dia terlempar mundur karena ledakan itu. Tombak panjang di tangan Qin Mu meledak secara dramatis dan berubah menjadi naga api saat menusuk dada Blind. Mendarat di tanah dengan jungkir balik, Blind terhuyung dan segera membangkitkan harta karun suci yang telah disegelnya untuk mendapatkan kembali pijakannya. Dia berteriak dengan marah, "Kau curang!" menggunakan dua jenis ki vital pada saat yang sama. Kau sudah kalah dalam hal keterampilan. Kau hanya mengandalkan ki vital tubuh penguasa untuk menggertakku. Qin Mu bergumam, "Kakek buta, apakah kau ingin mengulanginya?" Kemarahan Blind berubah menjadi kegembiraan saat dia berkata, "Bukankah tubuh penguasa dimaksudkan untuk menindas orang lain? Ini adalah kekuatanmu, oleh karena itu, kamu telah lulus ujianku. Nenek, giliranmu." Nenek Si menatap Qin Mu yang baru saja menang dengan tatapan rumit. "Muer, bagiku, kau sudah lulus ujianku. Saat kau bertarung melewati 360 ruangan, kau sudah lulus." Qin Mu sedikit tertegun, "Nenek, anak mana yang tidak akan meninggalkan rumahnya suatu hari?" Nenek Si berbicara dengan suara pelan, "Ketika mereka dewasa, mereka semua harus pergi. Aku tidak bisa terus berada di sisimu selamanya. Orang-orang tua ini sudah membiarkanmu lulus ujian dan akan sangat egois jika aku tidak melakukannya." Dia membawa keranjangnya dan kembali ke kamarnya, lalu menutup pintu. Qin Mu kehabisan kata-kata. Kepala desa terbatuk pelan untuk menyadarkannya dan berkata, "Muer, jika kamu lulus ujianku, kamu akan bisa meninggalkan desa lansia cacat, meninggalkan reruntuhan besar, dan pergi ke dunia luar untuk mencari pengalaman." Qin Mu berbalik dan menjawab, "Kepala desa, tolong beri saya saran." Kepala desa tersenyum, "Apa yang kami, para kakek tua, ajarkan kepada kalian semua adalah kemampuan untuk bertahan hidup di dunia ini. Nenek tua mengajarkan kalian kekuatan dan harga diri. Tukang daging mengajarkan kalian keberanian dan keberanian. Tuli mengajarkan kalian seni dan keanggunan. Si cacat mengajarkan kalian untuk berlari demi hidup dan kelicikan kalian. Si buta mengajarkan kalian untuk melihat melalui kepalsuan dan melihat kebenaran. Apoteker mengajarkan kalian cara meramu obat dan menyelamatkan nyawa. Nenek mengajarkan kalian kebijaksanaan dan kebaikan. Si bisu mengajarkan kalian fleksibilitas dan ketenangan. Dan apa yang dapat aku ajarkan kepada kalian adalah seorang penguasa, untuk menggunakan hati nurani kalian sebagai penguasa untuk mengukur baik dan jahat. Angkat pedang kalian." Qin Mu mengeluarkan pedang pelindung junior dan mengangkatnya di depannya. Bagian belakang pedang telah memisahkan bilah pedang menjadi dua sisi. Satu sisi memantulkan wajah Qin Mu dan sisi lainnya juga memantulkan wajah Qin Mu. Ada 4 sisi pedang. Sisi yang menghadap Anda adalah hati Anda dan satu sisi baik dan sisi lainnya jahat. Kepala desa melanjutkan dengan tenang, "Pihak yang berhadapan dengan musuhmu adalah hati nurani musuhmu. Satu pihak baik dan pihak lainnya jahat. Pedang adalah penggarismu yang digunakan untuk mengukur kebaikan dan kejahatan. Pedang digunakan untuk mengukur kebaikan dan kejahatanmu dan juga musuhmu. Keterampilan pedang digunakan untuk mengukur kebaikan dan kejahatan musuhmu dan juga dirimu. Aku akan memberikan bentuk pertama keterampilan pedangku. Setelah kamu mempelajarinya, itu akan dianggap lulus dan kamu akan dapat meninggalkan desa." Qin Mu menjadi bersemangat. Kepala desa akhirnya mengajarinya jurus pedang. Hati Matua, si buta, dan yang lainnya sedikit tersentak saat mereka melihat kepala desa. Nenek Si juga mendorong pintu kamar dan melihat ke atas. Kepala desa akhirnya akan memberikan keterampilan pedang kepada Qin Mu. Ini mungkin masalah kecil di mata orang lain, tetapi di mata mereka, ini adalah peristiwa yang sangat besar. Terutama bagi apoteker karena dia mengetahui makna tersembunyi di balik keterampilan pedang yang akan diajarkan kepala desa kepada Qin Mu. Keahlian berpedang kepala desa bukan hanya sekedar warisan namun lebih merupakan sebuah tanggung jawab. Mempelajari keterampilan pedang kepala desa berarti dia harus mengemban tanggung jawab yang bahkan kepala desa tidak dapat menyelesaikannya. Apoteker berbisik, "Kepala desa, apakah menurutmu dia sanggup menanggung beban itu?" Kepala desa tersenyum, "Aku tidak bisa, bukan berarti dia juga tidak bisa. Patriark kultus iblis sudah tua dan memiliki 7 tahun lagi untuk hidup. Aku juga sudah tua dan akan meninggal beberapa tahun lebih lambat darinya.
Sudah saatnya meninggalkan warisanku. Membangkitkan semangatnya, dia berkata pada Kinmu, keahlian pedangku disebut gambar pedang dan bentuk pertama gambar pedang disebut pedang menginjak gunung dan sungai.